Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di edisi edukasi bersama market. Rekan trader, seperti biasa market menghampiri rekan trader, memberikan edukasi buat rekan trader karena kami ingin rekan trader sukses dalam bertrading. Dalam trading kita tahu bahwa trading ini penuh dengan risiko. Oleh karena itu apabila kita tidak dibekali dengan ilmu, sangat berbahaya. Oleh karena itu rekan trader, kembali kami ingin memberikan ilmu yang terbaik buat rekan trader. Selanjutnya rekan trader sendiri yang menentukan. Tapi prinsipnya kami selalu ingin memberikan ilmu buat rekan traders. Oke, rekan trader. Pada edisi kali ini seperti biasa kita akan belajar lagi. Kalau kemarin kita belajar tentang indikator, hari ini pun juga kita akan belajar juga tentang indikator ya. Kalau kemarin edisi sebelumnya kita belajar tentang naked trading, trading tanpa indikator ya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas sedikit indikator. Dan indikator yang ingin saya bahas kali ini tercantum dalam sebuah tema yang sangat luar biasa, di mana tema edukasi kita kali ini adalah trading dengan menggunakan Guppy Moving Average. Apakah itu Guppy Moving Average indikator? Kita akan lihat bersama-sama penjelasannya. Secara garis besar rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa berbicara tentang indikator Guppy ini, secara garis besar kita bisa lihat bahwa Guppy Multiple Moving Average adalah sebuah indikator yang pada prinsipnya berawal dari indikator moving average. Namanya aja Guppy rekan trader, namanya aja Guppy Multiple Moving Average. MMA. Ini adalah indikator teknikal yang dikembangkan oleh Daryl Guppy, seorang trader asal Australia. Dan indikator ini dia menggunakan dua kelompok dari moving average, exponential moving average, dengan dua periode yang berbeda. Nih rekan trader bisa lihat, ini adalah si Daryl. Dia pendiri sekaligus adalah direktur dari guppytraders.com. Jadi pada prinsipnya Daryl Guppy ya, karena namanya Daryl Guppy artinya ya dia menamakan juga Guppy juga ininya strateginya. Dia mencoba untuk mengembangkan sebuah indikator yang berasal dari moving average ya, dan dari indikator ini kita bisa sangat berguna untuk trader yang mempunyai tipikal trader trading cepat maupun trader yang tipikalnya jangka panjang. Karena secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, komponen utama dari Guppy ini dia terdiri dari dua komponen. Kelompok jangka pendek dan kelompok jangka panjang. Dan kalau rekan trader lihat, mungkin secara garis besar karena dia ini dari moving average, saya coba langsung pindah aja dulu ke platform. Nah, ini rekan trader, dia terdiri dari moving average dan terbagi atas dua kelompok. Kelompok jangka pendek atau short term group dan long term group ya. Dan pada prinsipnya rekan trader berbicara tentang indikator ini, kita bisa lihat bahwa indikator ini Guppy ini dia pada prinsipnya berguna untuk menangkap reaksi secara spontan dari para trader, baik itu trader jangka pendek maupun trader jangka panjang. Nah, Guppy ini dia menggunakan moving average untuk melacak kelemahan dan kekuatan harga dari waktu ke waktu. Secara garis besar Guppy atau GMMA ini dia berfokus pada dua kelompok trader, satu trader jangka pendek dan satunya itu trader jangka panjang. Kelompok jangka pendek ini yang selalu menggunakan moving average dalam periode yang pendek ya. Dia bereaksi karena ingin bereaksi cepat terhadap perubahan pasar dan selalu mengikuti tren yang berlaku. Sedangkan yang jangka panjang ini pada prinsipnya mereka ini trader jangka panjang ini mereka melihat lebih untuk mempertimbangkan faktor untuk melihat tren secara keseluruhan. Nah, dengan strategi ini kita bisa memetakan antara bagaimana keadaan yang terjadi jangka pendek dan keadaan yang akan terjadi dalam jangka panjang dengan menggunakan gabungan moving average, exponential moving average antara jangka pendek dan jangka panjang
digabungkan, dari situlah kita akan melihat suatu pola pergerakan dan bisa ditentukan dengan menggunakan indikator ini. Nah, selanjutnya rekan trader, tadi saya udah bilang bahwa strategi ini terdiri dari dua kelompok, EMA, eksponensial yang jangka pendek, dan eksponensialnya yang jangka panjang. Dan kalau kita lihat di sini secara garis besar, yang kelompok jangka pendek ini terdiri dari 6 exponential moving average. EMA 3, periode 3 ya rekan trader ya. Periode 5, periode 8, periode 10, periode 12, dan periode 15 ya. Rekan trader bisa lihat pada gambar di sini. Periode 3, 5, 8, 10, 12, dan 15. Nah, kelompok jangka pendek ini dia mewakili sentimen aktivitas trader dalam jangka yang pendek karena dia menggunakan exponential moving average dengan periode yang sangat pendek rekan trader antara 3 sampai 15. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dengan periode yang sangat pendek ini biasanya digunakan untuk melihat reaksi tercepat atau reaksi cepat terhadap pergerakan suatu harga. Nah, ini kelompok jangka pendek atau short term group. Bagaimanakah untuk yang kelompok jangka panjang, long term? Nah, kalau long term ini dia sama juga menggunakan 6 exponential moving average, EMA, tapi periodenya periode 30, 35, 40, 45, 50, dan 60. Nah, dia intinya mewakili para trader yang selalu menganalisa jangka panjang dan dia digunakan untuk mengidentifikasi tren dalam jangka yang panjang. Kalau tren dalam jangka yang pendek dia menggunakan EMA periode yang kecil, sedangkan EMA yang periodenya besar digunakan itu untuk periode dalam jangka yang panjang. Nah, selanjutnya rekan trader kalau kita lihat di sini rekan trader, bagaimanakah cara menggunakan indikator ini, GUPI ini? Sebenarnya nggak terlalu susah sih rekan trader. Intinya kalau saya mau bilang secara jelas ya, indikator ini ya prinsipnya logika kerjanya hampir mirip dan sama seperti logika kerja dari moving average. Ya tidak jauh dari perpotongan lah. Kalau dia di atas candle artinya candle di garis moving average di atas candle artinya trennya tren bearish, sedangkan di bawah candle trennya tren bullish ya, seperti kayak gitulah prinsipnya. Prinsip kerjanya adalah prinsip kerja dari moving average, tapi dia cuma melihat bagaimana pola jangka pendek dan pola jangka panjangnya. Oleh karena itu secara garis besar kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa cara menggunakan indikator ini, GUPI ini, pertama untuk konfirmasi tren. Kita menggunakan untuk konfirmasi tren. Untuk konfirmasi tren bullish atau uptrend jika kelompok EMA yang jangka pendek berada di atas kelompok EMA jangka panjang. Dan dua kelompok tersebut ya, dia bergerak naik dengan jarak yang melebar. Nah, sedangkan downtrend jika kelompok EMA jangka pendek dia berada di bawah EMA jangka panjang ya. Kalau uptrend jangka pendek berada di atas, sedangkan downtrend berada di bawah. Nah, ini sebenarnya kalau rekan trader lihat pada platform ini sudah sangat jelas ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan downtrend ya rekan trader ya. EMA jangka pendek ya. Downtrend EMA jangka pendek dia berada di EMA jangka panjang ya. Nah, sedangkan kalau uptrend EMA jangka panjang ya, dia berada di bawah EMA jangka pendek ya. Jadi prinsipnya sama aja. Sebenarnya ceritanya gini aja. Downtrend apabila semuanya itu candle berada di bawah dari garis moving average-nya. Cuman permasalahannya yang jangka panjangnya itu pasti dia akan menutupi. Ini kan yang warna biru ini jangka panjang ya, ini termasuk yang tren jangka panjang ya. Sedangkan yang warna merah ini kan jangka pendek ya. Warna merah ini jangka pendek. Ini bisa lihat warna merah ini antara 3, 8, 10 dan lain-lain. Sedangkan yang warna biru ini
kita bisa lihat yang ada 50 mulai dari 30 ya, 30 sampai 60 lah. Sampai 60 di sini rekan trader ya. Nah, ini 60. Nah, sedangkan kalau uptrend yang jangka panjang dia berada di bawah jangka pendek. Nah, itu adalah konfirmasi bagaimana menggunakan indikator ini di saat konfirmasi. Nah, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah potensi perubahan yang terjadi pada tren? Kita bisa menggunakan indikator ini. Kita bisa lihat bahwa ketika EMA jangka pendek ini yang garis merah, dia menembus EMA jangka panjang. Apabila dia menembus EMA jangka panjang, crossing lah. Ini dapat menjadi sinyal awal pembalikan tren. Jika kelompok EMA-nya menyempit, itu menunjukkan adanya konsolidasi. Jadi prinsipnya gini rekan trader. Intinya gini. Kan prinsipnya ini namanya crossing ya. Kalau seumpamanya ini kan dia menyempit nih. Ini kan dia crossing ya. Kalau rekan trader lihat nih ini. Ini kan dia crossing nih antara dua EMA ya. Artinya kalau ini sudah menandakan bahwa ini akan terjadi perubahan tren. Nah, begitupun juga di sini. Ini juga akan ini juga sudah menandakan bahwa akan terjadi perubahan tren ya, ini kan dia crossing ya. Nah, permasalahannya kan dibilang kalau seumpamanya dia berada flat seperti kayak gini ya, intinya menyempit ya rekan trader. Kalau dia menyempit seperti kayak gini artinya dia sedang berkonsolidasi. Sabar dulu. Nah, apabila dia, nah ini artinya kan trennya ini sedang berkonsolidasi ya rekan trader ya. Ini sedang berkonsolidasi, kita bisa lihat juga. Nah, seperti kayak gini ya rekan trader ya. Ini kan terjadi ini ya, seperti kayak gini lah. Ini kan sedang konsolidasi ini. Nah, ini pun juga. Nah, seperti ini konsolidasi. Nah, prinsipnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah, ini tren seperti kayak gini kan. Dia sedang terjadi prinsipnya konsolidasi, tapi setelah dia terjadi pemotongan ya, crossing seperti kayak gini, artinya kan dia sudah mulai terjadi perubahan tren. Ya, crossing dia sudah terjadi perubahan tren. Nah, seperti kayak gitu rekan trader. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa tadi adalah potensi perubahan tren. Selanjutnya, exit dan entry dalam trading. Kita bisa lihat di sini buy entry ketika kelompok EMA jangka pendek melintasi ke atas. Tadi saya sudah sebutkan dia crossing kelompok EMA jangka panjang ya dengan jarak yang sudah mulai melebar. Intinya kalau seumpamanya ya rekan trader ya, ini saya balik lagi. Nah, seumpamanya kalau dia sudah terjadi crossing dan dia sudah mulai melebar seperti kayak gini, artinya waktunya untuk kita melakukan open posisi bullish buy. Atau sebaliknya seperti kayak gini ya. Kita lihat terjadi perpotongan, dia adalah tren untuk kita open posisi sell. Nah, sell entry. Sedangkan exit jika jarak antara kedua kelompok tersebut sudah mulai menyempit atau terjadi crossover ya. Di sini udah bisa lihat caranya. Sudah sangat jelas ini rekan trader. Sudah sangat jelas caranya kalau crossover itu bisa terjadi perubahan tren. Nah, di sini terjadi perubahan tren, jadi crossover ya, udah menyempit seperti kayak gini adalah exit, waktu kita exit di situ. Jadi intinya kalau kita open posisi di saat terjadi crossing di sini, artinya kan crossing kan di saat permulaan terjadi tren ya. Tren itu sudah mulai terjadi dan kita lihat melebar, eksponensial juga dia melebar seperti kayak gini, tapi di saat dia merapat seperti kayak gini, itu adalah momen untuk kita supaya exit dari trading yang akan kita lakukan. Ya, seperti kayak gini juga. Nah, ini juga mungkin biar lebih, nah seperti kayak gini rekan trader ya. Nah, seperti kayak gini. Nah, ini momen-momen seperti kayak gini kan jangan dulu, karena ini kan dia masih benar-benar flat ya. Seperti ini kan dia flat. Harus ya, gambar dulu. Nah, ini kan dia sedikit flat, tapi saat terjadi perpotongan, nah kita mulai open posisi bullish atau buy atau sell ya. Jadi perpotongan kita mulai open posisi buy atau sell. Nah, seperti kayak gini.
jadi perpotongan, kita mulai open posisi sell, ini kita bullish ini. Saat seperti kayak gini dia kan masih cross, dia masih seperti kayak gini rekan trader, contoh juga seperti kayak gini kan dia masih dalam posisi flat. Oke, nah di sini kan masih dalam posisi flat ya. Jadi momennya belum pas, nanti setelah terjadi crossing, nah baru kita buy. Seperti kayak gitu. Ini pun juga kan, nah ini seperti kayak gini ya. Ini kan masih cross, masih flat ya. Jadi momennya belum pas untuk kita ambil posisi buy karena dia masih flat. Oke, rekan trader semuanya, ini tadi sudah dibilang bahwa untuk exit jika jarak antara kedua kelompok tersebut mulai menyempit atau terjadi crossover. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kelebihan dari indikator ini, GUP ini, pertama mudah dipahami karena menggunakan konsep dari moving average yang gampang ya, yang familiar. Yang kedua, mengidentifikasi tren dengan jelas. Kita bisa memisahkan trader jangka pendek dengan menggunakan moving average dengan jangka pendek ya 3 sampai 15 ya, dan jangka panjang ya, jangka panjang dari antara 30 sampai 60. Kelebihannya juga adalah dapat digunakan untuk berbagai time frame ya, karena yang namanya moving average buat semua time frame pun juga semuanya bisa ya, cuman tinggal nanti kita melihat bagaimana persepsi yang jangka pendek dan jangka panjang, kita cari titik pertemuannya dan dari situ kita bisa mengambil posisi dalam trading kita, baik bullish maupun bearish, buy atau sell. Selanjutnya, bagaimanakah kekurangannya? Tadi kan kelebihan, kalau ini kekurangan. Secara garis besar kekurangan dari GUP ini ya pasti dia adalah indikator lagging ya, seperti moving average lainnya. GUP ini cenderung lambat dalam memberikan sinyal karena namanya juga moving average ya, rata-rata, jadi segera terjadi dulu baru dihitung ya. Dia memberikan sinyal dibanding indikator yang berbasis harga langsung. Tidak cocok di pasar sideways, benar, karena kalau di pasar sideways kan dia menyempit ya, kita tidak terlalu bisa melihatnya dengan jelas karena ini biasanya lebih akurat apabila pasarnya sedang tren ya, karena dengan menggunakan titik crossover dan kita bisa melihat bagaimana lapisannya itu semakin lebar. Di situ kita bisa menentukan bahwa waktu yang tepat untuk kita melakukan transaksi. Makanya dia tidak cocok di saat pasar sedang sideways. Dan selanjutnya setelah itu kita bisa lihat secara garis besar kesimpulan indikator teknikal yang sangat kuat. Indikator ini adalah indikator teknikal yang sangat kuat untuk mengidentifikasikan tren pasar dan potensi perubahan harga. Tapi ya, sebagai seorang trader, indikator ini pun juga tidak bisa menjamin keberhasilan trading kita 100%. Oleh karena itu, disarankan apabila kita menggunakan indikator ini, kalau bisa dikombinasikan dengan indikator lainnya seperti RSI atau MACD yang berguna untuk mengkonfirmasi sinyal sehingga bisa menghindari fake signal atau sinyal palsu. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah edukasi kita kali ini. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.